Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Sahibul Bait, Ibu Sandra beserta Pak Krik. Yang saya hormati pengurus pengajian kita Indonesian Muslim apa tadi itu? Austin, Texas yang baru, Pak Chandra, Pak Besar, Pak Andika, dan juga pengurus yang lain beserta anggota. Yang saya hormati adalah pejuang pendiri pengajian Austin, Bapak Widodo beserta Ibu Sandra, yang cukup lama beliau memulai taklim ini selama lebih kurang 12 tahun. Cukup lama. Iya, Pak Joko sudah mulai ini. Iya, Pak Joko, Masya Allah. Bapak Lurah kita, Pak Joko. Ya, beserta Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Dan masih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, saya entah kenapa di Austin ini kebahagiaan saya kok bertambah. Alhamdulillah. Kenapa bertambah? Saya sudah yang ke-11 kali saya ke Amerika ini. Kok saya baru pertama ke Austin? Itu yang membuat saya agak bahagia. Sejak lama saya pengen ke Austin sebenarnya, dari beberapa tahun yang lalu, tapi saya belum punya link. Baru waktu saya di Jakarta, di Bintaro, ngisi pengajiannya Pak Haji Ardin, kakak kandung dari Bu Evi. Kakak tuh ada sih? Oh, kakak ya? Beliau baru cerita, saya bilang, Pak Haji saya mau ke Amerika. Oh, saya ada adik di sana, di Austin. Bu Evi, kebetulan kami juga sudah pernah jumpa rupanya Bu Evi di Bintaro waktu Ustadz Samsi Ali lagi berkunjung ke Masjid Raya Bintaro. Dan beliau ingatkan saya, baru saya terbaik, oh iya, saya pernah jumpa dengan Bu Evi. Lalu Bu Evi kirim ke saya nomor Pak Widodo. Nah, ini pengurus kita Ustadz, kalau memang mau ke Austin bisa hubungi beliau. Saya chatlah Pak Widodo, bersambunglah semua, alhamdulillah, dan direspon beliau. Dan rupanya baru terjadi pergantian pengurus dari pengurus yang lama ke yang baru, alhamdulillah. Dan jujur, sudah banyak pengalaman saya, baru kali ini saya melihat
terjadi pergantian pengurus ngasih cendera mata. Ini luar biasa ya. Di mana-mana ada perganti pengurus ya begitu aja, nggak ada cendera mata. Nah, ini ada. Ini kita appreciate kepada pengurus yang baru ini ya. Alhamdulillah. Sejatinya begitulah ya, sehingga menghargai jasa-jasa pendahulunya. Kalau kita kan di Indonesia, kalau ganti yang baru, yang dulu dihujat. Kita Indonesia ya kan, ganti presiden dihujat yang lama. Jadi nggak pernah kita menghargai jasa-jasa orang-orang yang terdahulu. Yang namanya manusia memang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi sebagai umat Islam, kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, alhamdulillah. Dan ini sudah dicontohkan Pak Chandra tadi, masya Allah. Beliau kok terpikir beserta ibu ini memberikan apresiasi dalam bentuk cendera mata kepada pengurus yang lama. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan demikian ukhuwah Islamiyah kita akan semakin kuat, terutama di Austin yang jumlah kita tidak terlalu besar ini. Tapi semua kalau kita sudah ada ukhuwah, Bapak Ibu, sebenarnya apapun program kita itu akan berjalan. Karena Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil itu jumlahnya bisa mengalahkan jumlah yang besar seizin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat di Austin ini yang jumlahnya tidak terlalu besar ini suatu hari bisa memiliki menasah, kata orang Aceh. Ya, semacam apa namanya, ya komunitas center, apalah namanya, yang penting kita punya gedung. Itu adalah satu harapan kita. Ketika kita sudah punya gedung itu enak berkumpul di sana dan tiap hari bisa ramai, mau weekday mau weekend itu ramai terus. Seperti yang di At-Thohir, tiap hari saya ceramah, malam 2 kali ceramah, habis dari sore ke maghrib lagi ke isya, 2 kali ceramah tiap hari. Belum lagi habis subuh ceramah lagi, dan itu ramai terus tiap hari. Jadi kita bolehlah Pak Chandra, Pak Besar, Pak Andika menghayal nih, ya bolehlah menghayal suatu hari bisa kita punya community center di Austin ini, insya Allah. Terima kasih kepada Pak Besar kemarin sudah jemput saya. Beliau tidak lihat saya, bisa lihat beliau. Iya, saya yang duluan negor beliau. Karena saya lihat dulu fotonya, yang mana Pak Besar nih, gitu kan. Nah, begitu beliau lagi cari-cari, saya tepuk langsung bahu beliau. Alhamdulillah. Jadi semua itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saya memang sudah 2 pekan di Amerika. Tujuan utamanya saya itu memberikan khutbah Idul Adha di KJR kita di LA. Nah, tahun lalu juga saya isi khutbah di situ. Lalu saya pikir kalau cuma di LA 3 minggu kan bosan juga. Sayanya bosan, jamaah juga bosan. Nah, saya karena sudah banyak linknya, ke timur minta juga, tapi kejauhan. Saya minta di barat saja, karena saya hanya 3 minggu aja. Maka saya ke Vegas kemarin 2 malam, di sini juga 2 malam, dan besok saya bertolak ke Houston 2 malam. Coba saya lupa hubungi Pak Irianto di Dallas, kehilangan nomor saya. Biasanya ke Dallas juga saya itu, ya. Dan saya Senin kembali lagi ke LA, nanti minggu depan sudah kembali ke Indonesia. Tapi ini saya terus terang ini Pak Widodo, Pak Chandra, terus terang, saya ini pulang ke Amerika ini perasaan saya pulang kampung saya. Iya, rasanya ke pulang kampung saya ke Amerika ini. Karena saya kampung di Toba. Sejak saya masuk Islam itu, boleh dihitung mungkin 2-3 kali aja pulang kampung. Jadi kampung saya sekarang di Amerika ini. Alhamdulillah, sejak dari tahun 2009 ini Bu Evi ya. Alhamdulillah. Nah, yang menarik lagi, saya ini kemarin kaget, saya jumpa dengan adik beliau di adiknya Bu Yuni. Ya, Yuni, Pak Dadan ya di LA. Itu jamaah saya. Pak Dadan, Bu Nina, adik beliau ini itu jamaah saya. Kok bisa kaget? Udah lama nggak jumpa, selama Covid tidak jumpa beliau di sana, kok malah jumpa di LA. Dan kemarin juga tadi malam jumpa dengan Bu Rahma, ternyata beliau ngefans sama saya juga katanya. Kandidat dokter kita, PhD kita, Bu Rahma tak datang ya? Nah, beliau juga rupanya alumni pesantren di Balikpapan, dan saya cerita tentang Balikpapan, saya ceramah di Kalimantan Timur, semua itu cerita Pak Chandra, nyambung aja itu. Ya, alhamdulillah. Inilah kalau
Jadi ustadz enak Pak. Ya bisa keliling dunia, saya ke Eropa juga keliling, ke Australia keliling, itu alhamdulillah berkat jadi ustadz. Coba kalau jadi pendeta besar saya dulu nggak bisa. Jadi saya bersyukur alhamdulillah. Saya memang kerjanya setiap hari Bu, simak tupang saya. Siang malam tunggu panggilan. Saya juga simak mora, siang malam orasi. Di samping saya ada ngelola 6 pesantren, 5 pesantren mu'alaf, khusus mu'alaf aja santrinya. Ya, jadi saya banyak mengislamkan orang, ya. Saya tak berapa ratus, nggak hitung lah. Ya, saya selalu dialog, saya selalu dakwah ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah banyak orang tertarik lewat dakwah saya masuk agama Islam. Maka saya didik mereka di pesantren gratis semuanya. Ada yang bayar, kecuali saya ada satu pesantren yang modern baru saya dirikan sekitar 4 tahun ini, jumlah santrinya belum banyak, baru 300. Di tahun ketiga itu saya berkiblat ke kantor berbahasa Arab dan bahasa Inggris di Gadok di Bogor, alhamdulillah. Jadi ada 6 pesantren yang saya pimpin, itu semua adalah untuk meninggikan syiar agama Islam kita ini. Ibu bapak semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini paling senior saya Pak Joko nih. Ya, Pak Joko ternyata temannya Pak Haji Ardin ya, di Bintaro, sama-sama ex di Indosat dulu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sepakati dulu. Ini kalau taklim begini sampai jam berapa nih? Sekuatnya Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau di Jakarta kata mereka kultum aja Ustaz. Tahu kultum? Kultum itu kuliah terserah antum. Ya, jadi kultum itu kuliah terserah antum. Nah, kalau terserah saya ya mungkin sampai maghrib kali ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita sedikit dari pengalaman keliling di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Di Amerika saya sudah pas separuh keliling Amerika ini, 25 state. Selama 11 tahun ini saya kunjungi, saya itu semua 25 state, pas separuh. Di Kanada itu berapa state gitu ya. Saya melihat memang beberapa tahun belakangan ini di dunia sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Saya melihat ya bagaimana kemajuan masjid dan orang berbondong-bondong masuk Islam di negara-negara barat ini. Ini adalah satu hal yang menggembirakan kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Mula-mula Islam itu datang, kata Nabi, dianggap orang aneh. Dianggap orang ajaran Islam itu aneh, gharib, unik. Karena memang ajaran Islam itu tampil beda dengan tradisi budaya masyarakat di masa itu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti pun suatu saat, kata Nabi, Islam itu akan kembali dianggap orang asing, aneh. Ada masanya nanti dianggap orang Islam itu aneh. Nah, saya di Amerika ini kan paradoks. Di satu sisi mereka Islamfobia, takut terhadap Islam, apalagi pasca 9/11 itu. Di sisi lain orang di Amerika ini punya sifat penasaran terhadap Islam. Ada penasarannya. Dan perkembangannya ternyata pesat sekali. Saya di New York itu jalan-jalan ke Times Square, di bawah itu kalau segi timur sana, setiap tahun sekarang di Times Square diadakan sholat tarawih berjamaah di tempat terbuka. Siapa yang menyangka itu? Di Amerika ada orang sholat tarawih tempat terbuka, ini kan tidak masuk akalnya. Di satu sisi mereka ada rasa takut terhadap Islam, tapi di sisi lain Islam dikawal, mendapatkan tempat di Amerika ini. Saya kalau pulang ke Indonesia selalu saya beritakan tentang kemajuan Islam di Amerika. Kamu jangan menghina Amerika,
Antum tahu tidak saya bilang? Amerika itu kan yang zalim pemimpinnya saja. Masyarakatnya itu Masya Allah sangat well sekali saya bilang. Jadi jangan kalian itu menghina, menghujat. Jangan saya bilang. Di Amerika antum tahu ya, di Amerika itu sedang terjadi kebangkitan hari ini saya bilang. Bahkan saya lihat dengan mata kepala itu demonstrasi yang membela Palestina itu siapa? Orang-orang non-muslim. Bahkan rabi-rabi Jews turun ke jalan demo menuntut Free Palestine itu kan luar biasa. Dan saya pelajari apa yang membuat masyarakat Amerika ini bisa dengan mudah menerima Islam itu sekarang. Ya, karena memang ajaran Islam itu lebih cocok dengan budaya mereka, budaya yang positifnya ya, jangan yang negatifnya. Budaya positifnya itu memang kalau dilihat dari kacamata Islam itu cocok. Budaya bersihnya itu kan ajaran Islam. Budaya kejujurannya, budaya disiplinnya itu semua. Maka dulu Muhammad Abduh itu pernah mengatakan begini, safartu ila biladi Urubah fara'aitu fiha al-Islam walam ajid fiha al-Muslimin thumma safartu ila biladi al-Islamiyah fara'aitu fiha al-Muslimin walam ajid fiha al-Islam. Ini kata Muhammad Abduh. Saya pernah jalan-jalan ke negara-negara barat, ke Eropa. Kata beliau, ketika saya jalan-jalan ke Eropa itu, aku lihat di sana ada Islam. Aku lihat ada Islam. Tapi walam ajid fiha al-muslimin. Saya tidak berjumpa dengan orang-orang Islam. Aneh. Di situ ada Islam tapi tidak ada orang Islam. Dia nggak jumpa orang Islam masa itu. Tsumma safartu ilal biladil Islamiyah. Di lain waktu saya jalan-jalan ke Timur Tengah, negara-negara Islam. Waktu saya ke Timur Tengah, fara'aitu fiha al-muslimin wa lam ajid fiha al-Islam. Saya di mana-mana melihat orang Islam, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di lorong-lorong, di jalan-jalan, di mana-mana orang Islam. Tapi saya tidak melihat kehebatan Islam itu. Ini kan aneh. Di barat ada Islam tapi tidak ada umat Islam kata dia. Di timur banyak orang Islam tapi kehebatan Islam tidak terlihat. Itu apa artinya? Bahwa barat yang liberal, barat yang sekuler tadinya ternyata memang mereka mempraktekkan nilai-nilai agama walaupun mereka tidak tahu bagi dari agama apa tidak. Karena dulu yang membangun Amerika ini dalam sejarahnya siapa? Columbus katanya itu kan dari Eropa. Di Eropa siapa? Itu dulu kan Islam. Di Cordoba 8 abad umat Islam memimpin Eropa itu. Jadi memang Masya Allah belakangan ini wasayamudu ghariban kama bada'a, akan terulang kembali sejarah itu. Nanti akan kamu lihat orang di barat aneh melihat Islam itu. Aneh dalam pengertian yang positif, mereka ingin mempelajari, ingin tahu. Maka di banyak kampus di Amerika sudah ada kajian-kajian Islamic Studies. Di UCLA ada, di UC San Berkeley ada. Saya pernah masuk di UC, University of Chicago itu dibawa sama seorang tokoh liberal kita namanya Abdul Mun'im. Saya dibawa ke library-nya, pertemukan dengan profesornya yang pakar keislaman, walaupun dia tidak beragama Islam tapi luar biasa pemahaman Islamnya. Saya juga ke Montreal, ke McGill di sana, di Kanada. Jadi orang barat sekarang sudah mengkaji Islam. Apa di antara keunikan Islam ini? Sampai kata Nabi, badal Islam mughriban. Islam itu mula-mula dianggap orang aneh, asing. Dulu di zaman Nabi awal-awal itu kan masa perbudakan. Betul tidak? Masa perbudakan. Hidup manusia berkasta-kasta. Tiba-tiba datang Islam. Salah satu ciri Islam itu apa? Yang paling hebat, membawa persamaan derajat. Membawa persamaan derajat. Tidak ada bedanya barat dengan timur, Arab dengan yang bukan Arab. Apa yang membuat masyarakat jahiliyah dulu, kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Ada Abu Janda belum? Apa yang membuat mereka itu dulu enggan masuk Islam? Saya pelajari dalam sejarahnya, yang paling sulit
diterima oleh masyarakat jahiliyah dulu terhadap Islam, terutama para pembesar-pembesar, itu bukan konsep tauhidnya, bukan akidahnya yang paling sulit mereka terima. Kalau bicara tauhid, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Muhammad kata Allah, kalau kamu tanya itu masyarakat Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa yang ciptakan? La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab, pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Jadi masyarakat jahiliyah itu sebenarnya secara eksistensi Tuhan itu mereka akui ada. Hanya saja memang waktu itu mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang Tuhan itu yang mana. Akhirnya mereka berimajinasi, mereka menghayal, oh Tuhan itu jangan-jangan rupanya seperti kita. Maka mereka olahlah Tuhan itu dari patung-patung, dibuat Tuhan dari batu-batu, dibuatlah hidungnya, dibuat matanya, persis seperti manusia. Lalu mereka letakkanlah di sudut-sudut Ka'bah. Di situ ada patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, 4 yang gede, kemudian yang kecil-kecil itu ratusan. Secara akidah mereka tahu pencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Cuma mereka tidak tahu Allah itu yang mana. Akhirnya mereka menghayal. Kalau dari aspek itu masyarakat jahiliyah menerima konsep Tuhan. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab enggak masuk agama Islam? Karena yang paling sulit bagi mereka menerima konsep Islam itu banyak, adalah konsep persamaan derajatnya, hidup setara. Oh, itu paling berat mereka terima. Ayuhan nas, kata Nabi, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhan kita satu. Siapa? Allah. Bapak moyang kamu juga satu. Kullukum min Adam, semua kamu dan kita dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari api, dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Ketahui, kata Rasulullah, tidak ada perbedaan antara Arab dengan yang bukan Arab, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itulah perbudakan dihanguskan dari muka bumi ini. Coba lihat Bapak Ibu, Bilal bin Rabah, orang negro, orang Habasyah, hitam, seorang budak di zaman itu, dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu dia merdeka, Abu Bakar ini, dia bisa duduk bareng dengan Nabi. Bayangkan mantan budak duduk bersama dengan Nabi, bahkan diberikan jabatan oleh Nabi. Apa jabatannya? Menjadi muadzin, tukang azan. Orang negro, bayangin, orang negro mantan budak lagi. Begitu dia masuk Islam, diangkat derajatnya oleh Nabi, dapat jabatan sebagai muadzin. Inilah kehebatan Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy itu kan gengsi. Mana mungkin saya akan duduk bareng dengan budak, dengan orang yang tidak punya nilai, karena budak itu nilainya sama dengan barang. Jadi budak itu kedudukannya sama seperti barang, bukan manusia. Ya, tidak ada nilainya budak di masa itu. Tapi datang Islam itu memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia. Itulah yang membuat orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy itu enggan masuk Islam. Lalu yang masuk Islam siapa? Dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, budak-budak. Itu yang banyak pengikut Nabi. Bukan dari kalangan mutsrafin, bukan dari kalangan orang-orang pembesar, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang hebat, tidak. Tapi dari kalangan mustad'afin, budak-budak, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, itu yang masuk Islam. Tapi jangan anggap enteng sama orang miskin. Jangan anggap enteng kepada orang yang lemah. Jangan anggap enteng. Justru orang-orang yang kecil itulah yang punya komitmen tinggi. Betul? Dari situlah Islam ini bangkit luar
luar biasa. Ketika Rasul dan sahabat tertindas di Makkah, Allah perintahkan hijrah dulu ke Madinah. Tidak lama-lama, hanya butuh waktu 8 tahun di Madinah, itu Nabi sudah bisa berhasil merebut Makkah, ya, yang dikatakan Fathu Makkah. 8 tahun 8 tahun aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat wasayaudu ghariban kama bada ini sekarang muncul di negara-negara barat. Orang menganggap aneh. Saya tidak jarang, saya pernah dulu iktikaf di masjid di Al-Hikmah di New York itu. Teman iktikaf saya siapa? Orang Kristen, orang Polandia. Orang Polandia. Ya Allah, saya bilang terharu saya. Dan banyak saya lihat masjid-masjid di Amerika ini, kalau sholat Jumat itu selalu di luar di teras disiapkan kursi-kursi, ternyata bagi orang-orang Jewish dan orang-orang Kristen yang mau pengen mendengarkan khutbah Jumat. Jadi saya memprediksi Bapak Ibu, ke depan ini akan semakin pesat kemajuan agama kita di Amerika ini. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita sudah hijrah ke Amerika ini, saya pikir ini ada peluang kepada kita untuk berdakwah juga. Di samping kita sudah ada dunia kita sendiri sibuk dengan pekerjaan, tapi kita perlu mencontoh orang Pakistan. Saya kalau ngobrol sama orang Pakistan, kalau saya tanya, ente di Amerika ini imigran dari Pakistan ke sini, kalau boleh tahu kerjamu apa di Amerika? Rata-rata kalau menjawab, apa jawabannya? Dia bukan katakan kerja di bank, kerja di perusahaan ini, tidak. Jawaban orang Pakistan itu apa? Kerja utama saya itu adalah dakwah. Subhanallah. Jadi mindsetnya sudah terbentuk. Maka antum lihat di Amerika ini, gak heran, mesin paling banyak dibuat orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, betul nggak? Mereka berkumpul 20-30 orang saja, yang dia pikirkan bikin masjid. Ya bukan, dia kadang-kadang masih ngontrak-ngontrak rumahnya, tapi komunitas mereka membangun masjid. Ini perlu kita tiru ini. Dan di sini tantangannya kan berat dan peluangnya juga besar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengajak satu orang saja warga di sini di luar nikah, ya, mengajak di luar nikah, maksudnya ada orang lain masuk Islam, kita menjadi perantara. Rasul katakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang tertarik masuk Islam, lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia masuk Islam, maka Allah menghargai nilainya bagi kamu apa, kata Nabi? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Dunia menjadi milik kita satu orang saja. Subhanallah. Maka mindset kita dibentuk lagi. Di satu sisi kita hijrah dari Indonesia kemari, dan tentu ingin merubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum atau pribadi-pribadi sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Saya tahu Bapak Ibu, kalau di Houston ini kebanyakan orang-orang profesional. Datang kita sini juga ada yang studi awalnya, kemudian bertahan di sini, alhamdulillah survive di sini, alhamdulillah. Demikian juga di setiap yang lain. Setelah kita stay di sini, bahkan menjadi citizen di sini, kita punya target yang berikutnya. Kita harus punya jiwa dakwah, punya jiwa dakwah, mengajak orang kepada agama kita ini. Yang Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Jadi kalau Anda sampai di sini, target kita begini. Ya kita kan hanya usaha. Allah katakan wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kita cuma penyampai saja, hanya mengajak saja, bukan urusan kita ngasih hidayah. Al-hadi huwallah, sang pemberi hidayah siapa? Allah, bukan kita. Kita ini hanya menyampaikan aja. Ya, selipkan dalam perbincangan kita, selipkan misi-misi agama kita, dakwah kita. Saya dulu waktu masih Kristen,
Itu saya termasuk yang aktif dalam pergerakan misi Zending namanya. Misi Zending itu adalah orang yang berdakwah kepada orang non-muslim. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada perintah tertulis dalam kitab suci mereka. Dan mereka semangat di Indonesia itu, para misionaris menjalankan dakwahnya. Malah kebalikannya, kita orang Islam lemah dakwahnya, gitu kan? Nah, oleh karena itu Islam juga agama misi. Islam ini agama misi. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk masyarakat lokal di Arab sana, tapi beliau Nabi internasional, diutus kepada seluruh dunia, seluruh umat manusia. Tapi sayang, umur beliau pendek, cuma 63 tahun. Itu juga usia berdakwah cuma 23 tahun. Sementara beliau katanya diutus kepada seluruh umat manusia, di barat, di timur, utara, selatan. Tapi beliau belum sempat pergi ke Amerika ini, belum sempat ke Eropa, belum sempat ke Indonesia, jangankan ke barat, di negara-negara tetangga seperti di Irak, di Iran, di Mesir, Nabi belum pernah berdakwah ke sana. Lalu beliau meninggal. Pertanyaannya, apakah misi kenabian untuk seluruh umat manusia sudah selesai? Belum. Apakah sudah tamat? Belum. Lalu siapa yang melanjutkan estafet itu? Yang melanjutkan tentu umat beliau, mula-mula sahabat. Maka kita baca dalam sejarah, begitu Nabi meninggal dunia, masing-masing sahabat mengambil lahan dakwah sendiri-sendiri, menyebar ke seluruh dunia mereka. Umar langsung berangkat kemana? Ke Palestina. Amr bin As langsung ambil jatah pergi ke Mesir. Kemudian Muaz bin Jabal berangkat kemana? Ke Yaman. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat kemana? Berangkat ke Cina. Masing-masing sahabat mencari lahan-lahan dakwah sendiri-sendiri. Maka dalam sejarah, sahabat itu meninggal dunia, kuburannya cuma sedikit di Madinah. Selebih dari mana? Di berbagai negara di dunia ini mereka berdakwah mengantarkan Islam. Subhanallah, bahkan sampai ke Indonesia. Coba Bapak Ibu, kita terbayang nggak dulu Indonesia itu sebelum sekian ratus tahun yang lalu itu masih negara Hindu kita, betul nggak? Di mana-mana kerajaan-kerajaan Hindu, majoritinya adalah Hindu Indonesia. Siapa yang menyangka kalau Indonesia yang negara Hindu berubah menjadi negara Islam terbesar di dunia? Berkat siapa? Berkat dakwahnya para sahabat-sahabat Nabi dulu. Ada yang datang ke sini, kaum Gujarat datang berdakwah ke Indonesia. Mereka lewat pantai-pantai, maka di Indonesia semua pantai itu daerah Islam. Dan mereka berdakwah itu semua dengan tadrijiyah, dengan proses. Pelan-pelan mereka memang betul-betul berdakwah, mengajak. Sekarang di Indonesia terjadi pergeseran. Temanya dakwah, mengajak, tapi kadang-kadang kesannya mengejek. Dakwah yang tadinya membina, kadang-kadang ujungnya menghina. Dakwah yang semestinya mengajar, ini malah kadang-kadang menghajar. Jadi ini adalah karena kesalahan dai-dai kita di Indonesia yang kurang mempelajari tentang metodologi dakwah. Dan juga mereka minim juga pengalaman keliling dunia. Ya, ketika orang bilang, Ustaz Nabawan ini kan mantan Kristen, tapi kenapa tidak ekstrim dengan orang Kristen? Nah, agama kita melarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan agama lain, sembahan-sembahan agama lain, agama-agama lain, jangan kamu ejek. Kalau kamu hina agama lain atau Tuhan-Tuhan agama lain, dia akan membalas, akan menghina Allah lebih dahsyat lagi. Betul nggak tuh? Maka saya orang heran kalau saya debat-debat dengan para pendeta, saya paling shock di situ. Kita memberikan ilmu, memberikan wawasan, bukan menghajar, tidak. Tapi kita memberikan wawasan sehingga tertarik orang kepada Islam itu. Maka kita yang ada di Amerika ini perlu mengambil bagian dakwah itu. Terlepas apapun aktivitas sehari-hari kita, apapun jabatan kita, yang penting kita berniat, saya juga
ingin menjadi seorang dai-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya community center itu menjadi penting. Pak Dharma Pohan di Houston itu sudah membuat Mu'allaf Center, New Muslim Circle. Dia sudah bikin itu. Dia kumpulin mu'allaf-mu'allaf, ya. Dan beliau datang ke tempat, ke pesantren saya, Pak Dharma Pon datang ke pesantren saya di Bogor khusus mau ngapain misinya? Karena saya punya pesantren mu'allaf, dia ingin tahu bagaimana teknik-teknik membina para mu'allaf, bagaimana caranya memasukkan orang kepada Islam. Saya kasih kiat-kiatnya, trik-triknya bagaimana mengajak orang kepada Islam. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, kata Allah, kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya taruh serius kan? Saya taruh serius kan? Ya, saya memang agak pengen serius dikit karena cuma satu kali ini, saya besok udah pindah soalnya. Ya, tapi saya taruh serius kan ini? Ngomong-ngomong, enggak ya? Sampai saat itu enggak ya? Nah, supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Jadi, tapi kita perlu agak serius dikit. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, kata Allah, terkecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau dakwah kita itu mau sampai, mau diterima oleh masyarakat lain, maka kalau kita berdakwah kepada mereka itu gunakan bahasa dia, jangan bahasa kita. Mungkin sederhananya begini, kalau kita dakwah kepada Indonesia, kita dakwah kepada orang Ambon, ya pakai bahasa Ambon. Dakwah kepada orang Batak, ya pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Tapi lebih daripada itu, makna daripada ayat ini, orang Kristen, coba dakwahi mereka menggunakan bahasa Kristen. Orang Hindu pakai bahasa Hindu, orang Buddhis pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa? Kalau kita dakwah kepada mereka, referensi, ya, referensi dalil yang kita gunakan mengajak mereka kepada Islam bukan dari agama kita sumbernya, tapi dari agama dia. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Itu yang saya lakukan. Dan kalau itu kita praktekkan, oh mudah kita mengajak mereka kepada Islam. Contohnya, kalau saya perkara Indonesia kan paling banyak Kristen tuh. Nomor 2 kan orang Kristen di Indonesia. Teknik saya kalau mengajak mereka kepada Islam, misalnya jumpa dengan ibu-ibu yang Kristen nggak pakai jilbab, misalnya saya tanya, Ina, ibu agamanya apa? Dia bilang agama Kristen. Sejak kapan masuk Kristen? Oh, dari lahir. Tapi ibu kenapa nggak pakai jilbab? Yuk, di agama kami mana ada perintah untuk berjilbab. Oh, berarti ibu tidak pernah baca Injil ya? Nggak pernah baca Alkitab ya? Nah, kan gitu saya. Nggak baca Alkitab ya? Coba ibu buka Alkitab Korintus pasal 10. Coba baca ini ayat. Situ dikatakan kalau ada wanita Kristen tidak menutup kepalanya dengan jilbab, masa kita jilbab, maka kata Tuhan mereka, itu si perempuan harus dibotak rambutnya. Kaget itu. Kalau kita kan paling berdosa. Orang di Kristen itu perintahnya dibotak, suruh gundulin itu rambut perempuan kalau nggak pakai jilbab. Tunjukin dalilnya. Kaget itu, karena mereka tidak pernah belajar Injil. Saya kan mantan, tahu lah. Nah, nanti jumpa yang laki-laki, Pak, Bapak agama apa? Kristen. Bapak disunat nggak? Enggak. Loh, kenapa? Bapak pengikut siapa? Yesus. Lah, Bapak coba baca Injil Lukas pasal 21. Saya katakan Yesus umur 8 hari disunat. Katanya Bapak pengikut Yesus, kami orang Islam pada disunat. Nah, Bapak makan babi? Iya. Enggak haram? Enggak, enak. Coba buka kitab Imamat pasal 11 dibaca. Babi haram. Lalu apa yang beda dengan kami orang Islam? Siapa yang praktek ini semua? Kami orang Islam.
Saya kalau dialog begitu Bapak Ibu, sekali, dua kali, sudah aku berimannya minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya susah mengislamin orang Islam. Iya, mengislamkan orang Islam bagi saya lebih sulit daripada mengislamkan orang Kristen. Asal ilmunya tahu. Maka kata Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Ya. Kalau mau dakwah, gunakanlah bahasa orang yang kita dakwahi. Itu pasti kita berhasil. Dan di Amerika ini kansnya luar biasa besar. Ya. Sehingga kita bisa bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah menuntun kita tentang metodologi dakwah dalam Quran itu 3 cara. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara, kata Allah. Yang pertama bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Dengan ilmu, dengan konsep. Ini orang-orang non-muslim yang berpendidikan tinggi, kalangan sekolah mereka, intelektual mereka, itu perlu disampaikan konsep Islam itu, keunggulan Islam. Saya kalau dialog dengan orang-orang alim mereka, saya jelaskan tentang keunggulan Islam. Karena mereka tanya juga, ente kenapa masuk Islam? Saya bilang karena Islam itu unggul. Dia tanya, apa keunggulan Islam menurut Anda? Saya bilang, jangankan saya cerita tentang konsep Islam yang hebat, yang dasar-dasar saja. Ya, saya mau jelaskan kepada Anda. Saya bilang, Islam itu sudah unggul dari segi nama. Nama saja Islam sudah unggul. Kenapa? Allah memilih nama agama kita dengan kata Islam. Islam apa artinya? Selamat. Sebuah nama yang tidak disandarkan kepada nama pendirinya, tidak kepada nama tokoh, bukan nama suku, bukan nama bangsa, bukan nama daerah, sehingga nama ini netral. Semua orang, semua warna kulit, semua bangsa boleh beragama Islam, karena kata Islam tidak disandarkan kepada apa-apa dan tidak kepada siapa-siapa. Coba agama yang lain, Yahudi misalnya, disandarkan kepada nama suku. Yang boleh beragama Yahudi hanya orang Yahudi aja. Yang lain tidak boleh. Nasrani disandarkan kepada nama tempat kelahiran Yesus, Nazaret. Tidak netral. Tapi Islam itu dari kata aslama yuslimu, islaman artinya selamat. Itu sudah unggul. Baru nama. Salamnya coba lihat, unggul. Salamnya lintas waktu. Assalamualaikum warahmatullah. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama. Doa. Coba di agama lain, kalau pagi selamat pagi, malam selamat malam. Saya gak ada cerita orang kampung saya dari Medan. Ada anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telepon anaknya, selamat pagi nak. Kata anaknya, mak masih sudah malam. Di sana pagi, di sini malam. Udah gak netral, betul gak? Coba kalau assalamualaikum pagi, siang, malam sama. Karena itu doa. Sudah unggul agama Islam. Ritualnya coba lihat, ritual Islam. Kita di mana saja di muka bumi ini, tata cara ibadah kita mulai dari sholat sama semuanya, betul tidak? Caranya sama, bacaannya sama, gerakan-gerakannya sama, arah kiblatnya sama, kecuali di apa itu yang di orang-orang Jawa yang pindah ke apa sana, Amerika Latin, Suriname. Suriname, kan itu berbeda kiblatnya. Mereka mesti ke barat. Dulu Belanda bawa mereka ke Suriname itu, sampai sekarang Pak, kiblat mereka masih ke barat, padahal Ka'bah di timur. Gak mau dirubah. Kemarin saya cerita orang Jawa Tablik, menantunya Pak Wiranto Laksana lagi di LA, dia cerita kami pergi ke Suriname, kami coba memindahkan kiblat mereka ke timur, gak mau mereka, malah marah-marah mereka katanya. Jadi masih ke barat, terbayang di Indonesia karena ke barat. Suriname ke barat, mereka juga kiblat. Tapi di luar itu, di seluruh dunia, semua arah kiblatnya sama. Ini hebat sekali Islam itu. Persatuannya luar biasa. Saya dari Indonesia datang ke sini ujuk-ujuk, masuk ke masjid, mau sholat zuhur misalnya, orang lagi sholat, saya tidak perlu tanya siapa-siapa, nanya siapa, sudah berapa rakaat, langsung aja masuk nyelonong, Allahu Akbar, tinggal hitung sendiri. Kalau imamnya tinggal 2 rakaat, ya saya tinggal nambah lagi 2 rakaat, betul nggak?
Itu sama di seluruh dunia. Coba di agama yang lain, mereka datang ke sini, udah beda tata caranya, nyanyiannya beda, semuanya serba beda. Ini adalah sebuah keunggulan daripada Islam itu sendiri, betul? Jadi inilah yang nanti orang akan penasaran. Maka kalau sekarang di barat orang mulai mengkaji Islam itu, kita harapkan nanti mereka bisa masuk agama Islam. Di Texas ini ada seorang muallim besar, penggerak dakwah yang paling besar. Siapa namanya? Yusuf ST. Pernah dengar? Mantan pendeta besar di Texas ini. Ibu-ibu pernah dengar Yusuf ST? Oh, itu puluhan ribu sudah mengislamkan orang di Amerika ini. Setiap hari Jumat dia bikin acara apa? Friday Dialogue itu. Dia undang rabi-rabi Jewish, dia undang itu para tokoh-tokoh agama lain. Dia fasilitasi di hotel-hotel, di auditorium, dibiayai itu, Masya Allah. Saya pernah jumpa sekali dengan Yusuf ST. Oh, luar biasa dakwahnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah peluang kepada kita untuk berdakwah di Amerika ini. Ini peluang kita berdakwah di Amerika. Seperti yang dikatakan oleh Pakistan tadi, kerja utama saya adalah berdakwah kepada orang-orang yang hidupnya tidak berpendidikan. Kalau saya pergi ke pedalaman NTT, cara dakwah saya lain. Saya bawa bagi-bagi sembako seperti yang dulu pernah kita lakukan di agama Kristen, dan bantu mereka. Sebagai bukti ini kasih sayang. Islam itu adalah kasih sayang. Mereka juga berubah cara berpikir mereka. Oh, Islam itu kasih sayangnya. Apalagi kalau Idul Adha begini, kurban kita bagi-bagi itu daging sapi, itu membuat mereka itu terkagum-kagum. Ya, orang non-muslim, boleh kami dapat itu daging sapi? Boleh. Islam seperti itu, boleh. Kita bagi. Dan itulah yang tadi katakan tahabbu, saling memberikan hadiahlah kamu, maka niscaya kamu akan saling menyayangi satu dengan yang lain. Islam itu agama kasih sayang. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya percaya dulu bagaimana di barat Islam itu dihajar habis-habisan, dihina, ya kan? Tapi kata Allah apa? Yuriduna ayuti nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang non-muslim itu, kata Allah, selalu berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka yang mengatakan Islam itu agama teroris, agama yang sadis, agama yang ekstrim, macam-macam itu. Tapi propaganda itu gagal, tidak berhasil. Bahkan hari ini kita saksikan Islam di barat itu semakin terang benderang di mana-mana cahayanya. Subhanallah. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Memang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila kamu melihat, apabila sudah datang pertolongan Allah itu, kamu lihat manusia di mana-mana berbondong-bondong masuk Islam. Kita sekarang Pak, ada organisasi kumpulan ulama-ulama sedunia yang fokus dakwahnya kepada non-muslim. Alhamdulillah dari Indonesia saya yang mewakili. Saya sudah 2 kali menghadiri Multaqa Al-Ulama Al-Alami. Pertama di Kuwait tahun 2018, saya hadir di sana. Kemudian yang kedua di Istanbul. Itu berkumpul setiap masing-masing negara satu utusan. Ada 125 ulama datang dari berbagai dunia. Itu kita berkumpul di sana ngapain? Dalam rangka menyamakan persepsi tentang dakwah. Dan masing-masing dari negara itu mempresentasikan hasil-hasil dakwahnya di negaranya masing-masing. Nah, saya termasuk yang awal-awal. Wah, saya banyak dokumen, foto-foto, video saya mengislamkan begitu banyak orang gitu. Saya presentasikan, oh saya di daerah ini begini cara saya berdakwah. Oh saya agak pede.
Saya pikir saya paling banyak. Begitu teman-teman ulama dari Brazil, dari Argentina mempresentasikan pakai video, pakai foto, itu puluhan ribu langsung ciut saya. Ternyata dari pertemuan itu saya lah yang paling sedikit mengislamkan orang. Tadinya saya menduga saya paling banyak, rupanya paling sedikit saya. Wah, ada yang puluhan ribu, ada yang sekali bersyahadat itu ratusan orang di lapangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikumpulkan di tanah lapang yang luas, bersyahadat sama-sama. Allahu Akbar. Saya menangis Bapak Ibu Saudara melihat perjuangan ulama-ulama di daerah Brazil, Argentina itu luar biasa. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saya bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, subhanallah. Subhanallah. Di mana-mana. Bahkan saya pernah dakwah ke Roma sana, saya pernah mampir ke Vatikan, itu berjarak sekian meter saja sudah ada Islamic Center di sana. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hasil pengalaman saya melihat di dunia ini bagaimana sekarang ini terjadi kebangkitan Islam secara besar-besaran. Maka kita yang ada di Austin ini besar peluang kita untuk berdakwah. Apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, yang penting kita punya niat untuk mengajak orang kepada Islam. Di setiap kesempatan kita selipkan misi-misi dakwah kita ini supaya mereka, paling tidak mereka memahami agama kita. Dan sekarang alhamdulillah kalau kita utarakan tentang keunggulan-keunggulan agama kita, keunggulan konsep agama kita ini, Masya Allah, terutama dari segi konsep hak asasi manusia. Bukankah di Barat ini yang selalu dilukan hak asasi manusia, betul tidak? Kira-kira mana lebih tinggi penghargaan hak asasi manusia dalam Islam daripada konsep Barat? Saya kasih satu hadis. Rasul pernah bertanya kepada sahabat. Ini kita bicara tentang hak asasi. Nabi bertanya, bukan Nabi, nanti ada dua. Saya awali dulu dari sahabat bertanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ayyakunul mu'min bakhilan ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah orang yang bakhil itu masih tergolong orang mukmin ya Rasulullah? Orang yang pelit, orang yang bakhil, yang pelit, apakah dia masih tergolong mukmin ya Rasulullah? Terima kasih Pak. Kata Nabi, qala na'am. Ya, orang bakhil walaupun 17 hektar pelitnya masih mukmin, kata Nabi. Lalu tanya lagi, ayyakunul mu'min jabanan ya Rasulullah. Apakah orang yang pengecut, orang yang lari dari medan perang, lagi perang ini, lari, apakah orang yang seperti masih digolongkan mukmin ya Rasulullah? Qala na'am, ya. Pas yang ketiga sahabat bertanya, ayyakunul mu'min kadzaban ya Rasulullah. Apakah orang-orang pendusta, tukang-tukang bohong masih tergolong mukmin ya Rasulullah? Qala la. Kata Nabi, tidak. Coba. Bakhil, pelit, masih mukmin. Pengecut masih tergolong mukmin. Tapi kalau sudah kadzaban, dia bukan lagi mukmin, kata Rasulullah. Siapa sekarang yang paling banyak praktek ini? Orang Islam atau orang di luar? Orang Barat ini? Ya, maksudnya jadi orang jujur. Mana paling banyak? Orang Barat kan? Orang pendusta siapa banyak? Orang-orang Islam kan? Indonesia hancur kenapa? Karena dusta. Betul tidak Ibu? Itu karena dusta. Padahal pendusta itu bukan mukmin. Berapa banyak kita di negeri kita bolak-balik ya umroh, setahun ke berapa kali umroh, kerjanya dusta terus. Padahal orang yang dusta itu bukan mukmin.
Lalu apa orang pendusta itu? Pendusta itu munafik. Alamatul munafiqi talatun. Tanda-tanda orang munafik berapa? 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara selalu dusta. Munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak menepati janji. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan kepercayaan amanah berkhianat. Itu komplit di Indonesia ada semua itu. Maka orang tanya saya, Ustaz, kenapa masyarakat Indonesia sekarang banyak penyakit diabetes, kena gula, kencing manis, termasuk saya kena. Sekarang hampir 40%, ini hasil penelitian, 40% masyarakat Indonesia mengidap penyakit diabetes sekarang. Itu penyakit tertinggi di Indonesia. Saya ditanya, Ustaz, kenapa orang Indonesia paling banyak kena diabetes sekarang, kencing manis? Saya bilang bercanda saya, inilah akibat korban janji-janji manis para pejabat nih, saya bilang. Ya, ini gara-gara janji manis para anggota dewan ini, saya bilang ini. Ya, maka kan kita korban karena kencing manis, saya bilang. Wah, Islam itu luar biasa, Bapak Ibu. Barat praktek itu. Sekarang Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, kata Nabi, tahu tidak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut kami ya Rasulullah, orang yang sudah tidak punya dirham lagi, tidak punya uang dari mata uang dari emas, dari perak, usahanya ada tapi sudah bangkrut, itu orang yang pailit. Nabi tersenyum. Qala, tidak. Bukan itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu di antara umatku, kata Nabi, yaitu nanti di hari akhirat ketika sudah terjadi hari berbangkit, kiamat, lalu terjadi hari berbangkit, dikumpulkan di padang mahsyar, maka saat itu Allah memberikan pahala-pahala ibadahnya kepada orang yang ibadah di dunia ini. Diberikan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Tapi kata Allah, kata Nabi, begitu si fulan mendapatkan pahala-pahala ibadahnya, kalau ditimbang pahala ini, semestinya dia masuk ke dalam sorga karena banyaknya pahala. Tapi ternyata orang ini dulu di dunia banyak melanggar HAM, banyak menzalimi umat manusia, maka begitu dia menerima pahala-pahala amal itu, dari arah belakang datanglah manusia berbondong-bondong menuntut haknya masing-masing kepada orang itu. Mula-mula datang berkata, ya Allah, si fulan bin fulan yang sudah kau berikan pahala ibadahnya, stop dulu, jangan kau masukkan dulu ke surga. Qad syatama hadza, dia dulu di dunia telah pernah mencaci maki saya depan orang banyak. Dia caci maki saya, dan dia sampai meninggal tidak pernah minta maaf kepada saya. Saya minta keadilan hari ini. Oleh Allah ditanya, fulan, benar kau dulu mencaci maki orang ini? Benar ya Allah. Dan bisa kita mengelak karena sudah ada catatannya. Allah ambillah dari pahala sholat, disetor kepada orang yang dia caci maki. Alhasil pahala sholatnya hanya habis menebus dosa caci maki. Habis itu datang yang lain dari belakang, wa qadha fahada, ini pun dulu pernah memfitnah keluarga saya, memfitnah saya dan keluarga, sampai kami semua hancur nama baiknya, jalan pun kami tidak bisa lagi tegak, dihancurkan sama orang ini. Saya tuntut keadilan. Oleh Allah diambil dari pahala puasa. Habis pahala puasa menebus dosa, memfitnah. Datang lagi yang lain, wa akala malahada, ini pun dulu pernah makan harta saya. Katanya diajak join sama saya, tapi dia tipu saya. Gara-gara dia makan harta saya jatuh miskin. Setelah miskin saya murtad. Gara-gara orang ini diambil sama Allah pahala zakatnya, habis lagi pahala zakatnya. Datang lagi yang lain, wa darabahada, ini pun dulu pernah menampar saya, mukul saya, diambil dari pahala hajinya. Datang lagi wasatakadamahada, ini pun dulu pernah membunuh keluarga saya. Ramai orang menuntut Bapak Ibu. Sementara Allah lihat perbendaharaan pahalanya sudah habis, yang nuntut masih ramai. Akhirnya bagaimana?
cara Allah menebus dosa dia. Kata Nabi, fa in baniyat hasanatu qabla ayyudama alai, ketika pahala-pahala ibadahnya sudah habis disetorkan kepada orang yang dia zalimi di dunia, sementara yang nuntut masih ramai, pahalanya sudah habis. Bagaimana cara Allah? Ukhidha min khotoyakum, dosa orang yang menuntut ini diambil sama Allah. Faturihat alaih, dosa itu diserahkan kepada orang yang ahli ibadah yang sudah tekor tadi. Tsumma turihat finnar, akhirnya orang yang ahli ibadah yang sudah tekor itu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Apa kesimpulan daripada di sini? Ternyata Bapak Ibu, belum tentu dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan haji kita mengantarkan kita ke surga. Kalau toh di dunia banyak kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia, banyak menzolimi manusia. Karena Islam ini agama yang seimbang. Kita tidak bisa hanya vertikalnya soleh, tapi horizontalnya zolim. Tidak bisa. Duribat alaihimul dillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Manusia di mana saja hina, kata Allah, kecuali orang yang baik hubungannya dengan Allah, ibadah dia, dan baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Itulah yang selamat. Kalau orang baik pada Allah tapi zalim dengan manusia, ya itu tidak selamat, Bapak Ibu Saudara. Ini mulianya agama Islam. Ya, sampai sejauh itu. Kira-kira mana lebih tinggi nilai-nilai HAM dalam Islam daripada di barat ini? Islam itu paling hebat. Sampai ponisnya masuk neraka orang yang soleh secara vertikal tapi zalim secara sosial. Itu semua dengan sia-sia saja. Betapa orang yang menghargai hak asasi, memuliakan saudaranya. Saya baca dalam salah satu hadis, Bu, Pak, bagaimana memuliakan manusia. Orang yang di dunia ini selalu menutup aib saudaranya saja, menutup aib saudaranya saja. Saya baca dalam hadis, apa imbalan yang diterima sama orang itu? Nanti di akhirat, kata Nabi, begitu kiamat sudah dikumpulkan di padang mahsyar tadi, semua orang sudah berkumpul, tiba-tiba Allah menyerahkan buku amalnya. Buku amalnya. Lalu kata Allah kepada manusia semua, Iqra kitabak. Baca. Kamu baca catatan amal kamu itu. Setiap orang sibuk membaca amalannya, catatan amalnya masing-masing. Setiap orang itu, bayangin, dari lahir sampai kita meninggal dunia ada catatannya. Ketika dia periksa, Bapak Ibu, diperiksa dari pertama terus catatan amal dia diperiksa satu-satu. Bagaimana dia berbuat jahat, bagaimana dia berbuat baik, diperiksa sama dia. Tiba-tiba ketika saat dia sedang mengulang-ulang pemeriksaan catatan amal dia teringat, kayaknya dulu saya pernah bikin dosa besar. Saya dulu pernah mencuri, dulu saya pernah berzina, dulu saya pernah melakukan dosa ini. Kan orang dulu memorinya diingatkan sama Allah semuanya. Kok dilihat dalam lembaran-lembaran amalan ini, catatannya kok nggak ada ya? Lihat, dulu lima dia, kok nggak ada ya dosa saya begini dulu, kok nggak ada? Lalu dia tanya Allah dalam hadis qudsi, dia tanya, ya Allah, kuntu zanai, kuntu kada wa kada. Ya Allah, dulu saya berzina, dulu saya melakukan dosa ini, dosa itu, tapi kok tidak ada dalam catatan amal saya, ya Allah. Dia tanya itu, kok nggak ada? Lalu kata Allah, ibadi, kamu dulu di dunia suka menutup aib saudara-saudaramu. Kamu tutup aib saudara-saudaramu di dunia. Maka karena kamu menutup aib saudaramu, ganjarannya sekarang kamu sebagian catatan dosa kamu aku hapus dari catatan amalmu, kata Allah. Subhanallah. Ternyata baru menutup aib saudaranya saja di dunia ini, itu menghilangkan catatan dosa kita sebagai di akhirat. Maka Nabi katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak.
Itu baru menutup aib aja sudah luar biasa. Penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dari aspek-aspek yang lain itu tentu lebih besar lagi Bapak Ibu. Subhanallah. Ini yang sering diabaikan oleh kaum muslimin Bapak Ibu. Ini yang sering diabaikan oleh umat Islam, sehingga kadang-kadang ukhuwah kita terganggu. Betul tidak? Ukhuwah Islamiyah kita terganggu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita yang di Amerika ini yang sudah jumlahnya sedikit ini, kita harus berusaha untuk mempraktikkan ajaran-ajaran agama kita. Di samping itu kita menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang-orang di sekitar ini, dan insya Allah itu bagian daripada dakwah kita kepada mereka, insya Allah. Bapak Ibu, ini dulu pengantar ceramah saya supaya kita ada tanya jawab, ya. Jadi saya mengantarkan Islam, keagungan Islam ini luar biasa. Jadi kalau kita di Barat ini bicara tentang hak asasi, tidak ada apa-apanya hak asasi Barat itu kalau sudah dibandingkan dengan hak asasi dalam ajaran Islam ini. Allahu Akbar. Ya, langsung aja Bapak Ibu. Silakan. Saya karena ini waktu kita terbatas, jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita sharing sebelum kita maghrib ini. Dipersilakan. Bapak Ibu, silakan. Tanya. Silakan, kita buka tanya jawab dulu. Masih malu-malu saya ngomong. Ya, boleh Pak Idodo, silakan. Kalau begini Pak Ustaz, kan kalau seperti kita memberi contoh dengan saat Islam, mereka bilangnya ini contohnya sandal hilang di mana? Terus selama ini korupsi gimana? Itu gimana responnya? Iya. Katakan kepada mereka, itu kan manusia. Itu manusianya. Jadi yang saya ketengahkan kepada Anda kan bukan manusianya. Maaf, memang saya tidak bisa membela saudara saya orang Islam. Itu faktanya begitu. Saya harus minta maaf kepada Anda. Memang kami orang Islam ini masih gagal mempraktekkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Maafkan kami. Tapi sejujurnya saya ingin sampaikan kepada Anda tentang konsepnya, bukan orangnya. Kalau bicara orangnya, kalian lebih hebat dari kami. Kalau bicara orangnya, kalian lebih praktek hidup kalian lebih bagus daripada kami. Tapi kalaulah Anda hubungkan praktek hidup kamu dengan konsep Islam, itu sejalan. Jadi kami memang gagal menjadi iklan dari agama kami. Kami gagal menjadi contoh dari agama kami. Jadi tolonglah saudaraku, jangan kamu balikkan kepada kami bahwa kami ketika berdakwah kepada Anda mengetengahkan keunggulan agama Islam atau menyampaikan konsep Islam yang tinggi, tapi Anda balikan kepada kami, kamu hilang sendal di masjid, kamu korupsi, kamu ini, itu adalah perilaku manusianya, bukan representasi dari ajaran Islamnya. Kalau antum baca, Anda baca di ajaran Islam kami, beginilah konsep Islam yang sesungguhnya. Tapi nanti, dan dulu kalau Anda baca dalam sejarah, kami kan pernah berhasil di Eropa, menjadi teladan kami di Eropa. Bahkan ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Muslim kepada Katolik, orang-orang Katolik di sana merasa lebih nyaman dipimpin sama orang Islam ketimbang dipimpin oleh tokoh mereka sendiri. Ya, begitu Pak Idodo. Sampaikan kepada mereka permintaan maaf. Memang kami mengakui bahwa kami gagal mempraktekkan ajaran kami. Tapi lihat, jangan lihat manusianya, lihatlah ajaran agama kami. Nah, begitu. Silakan. Ibu-ibu, silakan. Ya. Saya kerja ya, terus pertama udah sholat nih ya, duhur. Terus saya harus kerja. Mau sholat asar, apa saya harus wudhu lagi? Kalau pertanyaan. Ya, ibu batal nggak tadinya wudunya ketika sholat zuhur? Setelah sholat zuhur ke asar batal nggak wudunya? Wudunya batal tidak? Yang batal wudu kan buang angin, Ya, enggak. pipis, Enggak. ya, batal tidak? Ya. Kalau tidak batal, itu sampai kapanpun boleh dipakai untuk sholat, yang wajib maupun yang sunnah, boleh. Terus ada maksudnya teman kerja gitu laki-laki kayak pegang buku kayak gitu, gimana tuh? Ya, Membatalkan batal. dia non muslim. Non muslim. Ya. Jadi kata Allah, innamal musyrikuna najasun.
sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, jadi sebaiknya berwudu aja lagi. Maksudnya berwudu aja lagi. Kalau yang disentuh daerah kulit, tapi kalau ada pakaian, oh enggak. Kalau pakaian ada alasnya, pakaian ibu enggak batal. Tapi kalau yang disentuh itu tangan ibu tanpa alas itu tuh batal. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya. Silakan yang lain. Terima kasih. Ya, silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini cuma request ya Pak ya, dengan pengurus baru Mas Chandra tuh. Jika Ustadz sudah kembali ke Indonesia, mungkin kita tidak putus hubungan ukhuwah Islamiyahnya, mungkin kita bisa zooming atau ceramah, karena memang kita bisa dapatkan dari YouTube. Tapi kalau Bapak yang langsung dengan kita ini itu rasanya lebih bermanfaat atau lebih masuk ke hati gitu rasanya gitu. Terus ya mudah-mudahan ini dengan pengurus yang baru kita tidak pernah putus dengan Ustadz yang datang ke Indonesia. Iya, Bu. Alhamdulillah. Dan untuk Mas Chandra mungkin bisa lebih mungkin Pak Ustadz bisa merekomendasikan ke Ustadz-Ustadz yang ada di MRBJ di Bintaro untuk datanglah, kalau ke Amerika datanglah ke Austin, di situ ada community yang bagus gitu atau apa gitu untuk mempromosikan pengajian kita gitu. Betul. Itu request dari Subhanallah. Iya. Saya kebetulan memang di Amerika ini dengan komunitas LA juga Zoom, dengan Meet yang di Toronto itu juga rutin saya Zoom. Jadi memang nggak putus. Nah, ini bagus sekali usulan dari Bu Evi. Saya di Indonesia itu ya dicari waktu yang tepat, ya kira-kira pertengahan. Jadi kan beda waktu kan. Tapi kalau Ramadan saya juga dengan Qatar, ada dengan masyarakat Muslim Qatar di Indonesia di sana bikin Zoom juga gitu. Saya banyak juga grup Zoom saya banyak itu karena mereka menginginkan terutama perbandingan agama itu mereka butuh sekali dari saya. Dan saya juga ada studio di Indonesia, ada studio saya. Jadi kalau ceramah itu memang lengkap semua alat-alatnya. Jadi kalau Zoom itu lebih nyaman. Nah, insya Allah nanti boleh saya siap. Pokoknya saya di mana-mana udah biasa Zoom dengan komunitas kita kan di luar negeri ya. Jadi ada Zoom tertentu. Alhamdulillah itu usulan yang bagus tuh Pak Chandra. Insya Allah saya siap kok. Ya. Dan nanti juga dalam kunjungan-kunjungan ke Amerika mungkin di samping online nanti ada offline-nya juga. Saya tidak akan melupakan Austin nanti kalau ada ke ke Amerika ini. Saya sudah rutinkan tiap tahun saya ke Amerika, alhamdulillah, insyaallah. Nah itu terima kasih. Dan saya ada lagi usul saya. Ada lagi besan saya. Besan saya itu namanya Profesor Dr. Anis Malik Toha. Itu besan saya, anak dia laki-laki dokter Musin namanya, nikah dengan putri saya Dr. Fatimah. Dulu beliau rektor di Unisula Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang dulu rektor. Sekarang beliau menjadi dekan Fakultas Syariah di Unisha, Universitas Islam Syarif di Brunei Darussalam. Nah beliau juga selalu saya minta untuk Zoom di Amerika ini. Nanti boleh saya rekomendasikan, beliau Arab Inggrisnya hidup. Jadi untuk teenager mau pakai bahasa Inggris beliau bahasa Inggrisnya bagus sekali. Beliau guru besar. Nah, besar saya nanti bisa saya kasih referensi kepada Pak Chandra kalau dibutuhkan Zoom dengan beliau juga, dengan teenager kita, dengan apa boleh. Beliau orang alim. Dia alumni dari Madinah, PhD-nya dari Pakistan dan dia guru besarnya di Malaysia. Nah, itu luar biasa. Saya dulu rekomendasikan beliau juga ngisi di Meet juga di Toronto Zoom, ya. Jadi bagus, sekarang ini kan udah canggih. Tadi kan Pak Chandra sudah bikin main Inggrisnya, udah buat lagi YouTube-nya, bikin macam-macam. Alhamdulillah itu membantu sekali untuk dakwah ini. Ya, walaupun mungkin ya jamaah ada juga yang sudah nonton YouTube saya, tapi kalau ada dengan Zoom begitu lebih jadi live lah ya, online kita insya Allah. Terima kasih Bu Evi atas usulannya. Semoga nanti direspon sama pengurus yang baru. Yang lain silakan Ibu-ibu. Ya, Bu Ica silakan. Pertanyaan saya mengenai ini, mohon maaf kalau mungkin keluar dari yang
Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mengenai mazhab, misalnya kita Madhab ya. apakah kita orang awam, kita kan orang awam ya, saya gitu. Apakah kita harus mengikuti mazhab tertentu atau tidak gitu. Dan saya pernah dengar bahwa sebetulnya kita yang awam nggak harus begitu, ikutin aja ustadz yang mana kita ikuti. Masalahnya kan di sini mungkin berbagai macam mazhab kita temui di sini gitu. Jadi kan di masjid kita bisa berbeda-beda mazhab yang lain. Dan gimana juga kalau misalnya pernah dengar juga bahwa kalau kita sudah mengambil mazhab tertentu kita harus stick dengan mazhab itu. Jadi nggak bisa pindah-pindah, kadang kita ikut Syafi'i, kadang kita ikut Hambali misalnya. Iya. Itu gimana? Baik, bagus sekali pertanyaan Bu Ica ya. Jadi Islam ini pedoman utama kita kan dua. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara. Mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya selagi berpegang kepada dua perkara ini. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnata rasuli, sunnah Nabi, atau yang kita bilang hadis. Nah, ini adalah pedoman dasar kita dua ini, Al-Quran, sunnah. Berhubung karena Islam itu luas dan memerlukan penafsiran-penafsiran tentu dari para ahlinya, yang Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamulah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu, kata Allah. Jadi analoginya begini Bu Ica. Kita pengen, katakanlah dulu kita beratkan di Indonesia lah dulu, lebih aman lah di Indonesia gitu. Misalnya kita dari Jakarta pengen ke Surabaya, dari Jakarta pengen ke Surabaya, dan kita pengen pakai mobil sendiri. Dulu tidak ada GPS, tidak ada ya Google Map, itu belum ada, dan kita belum tahu jalanan Jakarta ke Surabaya. Kalau memang kita belum paham betul jalanan Jakarta ke Surabaya, jangan terlalu dipaksakan. Khawatir nanti sesat di jalan, tak kemana-mana kalau karuan. Maka lebih aman kita ikut naik kereta api, ikut masinis yang memang jalanannya sudah tiap hari Jakarta Surabaya, atau naik bis, ikut supir yang dia sudah memang itu kerja dia. Lebih safety kita mengikuti bis ini, naik bis, ikut supir yang sudah memahami betul jalanan Jakarta Surabaya, daripada kita paksakan kita jalan sendiri nanti nyasar kemana-mana, gak karuan itu. Artinya dalam konteks agama kita kan memang Allah katakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang kita belum bisa memahami dua ini, pengetahuan kita masih dangkal, memerlukan tafsir lagi, memerlukan bahasa lagi, memang ada loginya tadi, lebih tepat kita ikut supir. Nah, ikut supir aja yang memang sudah ya kerjaan dia itu. Nah, dalam hal ini siapa supir kita? Ulama. Dalam konteks mazhab, ulama yang mana? Nah, jadi yang sudah diakui oleh seluruh umat Islam dunia itu memang 4 madhab ini. Dan 4 madhab ini awalnya memang ada keterkaitan satu dengan yang lain, tapi mereka berbeda di dalam memahami dan menafsirkan teks. Imam Abu Hanifah yang tertua itu muridnya dia namanya Imam Malik, tapi Imam Malik bikin mazhab sendiri. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bikin mazhab sendiri. Imam Syafi'i punya murid namanya Hambali. Hambali bikin mazhab lagi. Kenapa? Karena masing-masing mereka memang sudah punya capability, sehingga mereka punya kemampuan untuk berijtihad.
Nah, mereka punya kemampuan berijtihad dengan pemahaman tafsir mereka yang begitu istimewa di antara mereka masing-masing. Contoh, itu kan ada teks yang mereka berbeda dalam memahami dan menafsirkannya. Misalnya, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh mushaf Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan, orang yang suci. Nah, dalam teks yang satu ini ulama-ulama beragam, 4 mazhab ini beragam menafsirkan, memahami ayat ini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, itu menyentuh mushaf itu adalah harus dengan wudu, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Oh tidak, kata mazhab Hambali, itu namanya muslim itu semuanya tahir, suci. Yang najis itu adalah orang kafir, orang musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Lalu pemahamannya Imam Hambali yang dikatakan suci di sini bukan suci dari hadas, tapi suci dari akidah. Harus Islam akidahnya. Jadi kalau sudah akidahnya Islam, boleh menyentuh mushaf walaupun tidak ada wudu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah seperti menyentuh kulit laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, asal laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, artinya yang boleh nikah, yang tidak batal, yang mahram. Mahram berarti haram dinikahi, seperti ayah, anak, saudara kandung, ya, ipar, yang haram. 14 orang tidak boleh dinikahi itu nggak apa-apa bersentuhan kulit laki-laki perempuan, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik mengatakan di situ itu adalah maksud bersentuhan kulit laki-laki itu adalah jima, hubungan suami istri. Imam Hambali mengatakan oh tidak, makna itu adalah bersentuhan kulit laki-laki perempuan tapi dengan syahwat. Nah, makanya kalau di Mekah itu kita tawaf itu sentuhan, ya, kalau batal ya sudah, nggak jadi tawaf ya. Jadi itu adalah orang yang memang kajian dia. Nah, boleh nggak kita fanatik mazhab? Nggak boleh. Mengikuti boleh, tapi sampai tingkat ta'assub nggak boleh. Nggak boleh ta'assub. Nanti kita akan menghina mazhab yang lain. Karena itu di level ulama-ulama mazhab itu memang ya mereka orang-orang hebat. Dan sesudah mereka tidak ada lagi ulama mujtahid. Yang berijtihad ada lagi. Semuanya itu sudah berkiblat kepada 4 ini. Karena ilmunya sudah mewakili kebutuhan umat Islam seluruh dunia. Karena saking luasnya ilmu mereka. Siapapun ulama zaman kini sampai akhir zaman nanti, semua selalu merefer ke 4 ini. Nah, jadi kalau kita misalnya kita di Indonesia rata-rata mungkin mazhab Syafi'i. Nah, ketika ke Mekah ya harus tanggalkan mazhab fanatik begitu. Ya kita harus ikuti mazhab Hambali. Kalau nanti Bapak Ibu di Afrika Hanafi, ya. Jadi silakan kita boleh. Boleh nggak ganti-ganti? Boleh, nggak ada larangan. Semua mereka punya teks kok. Semuanya ada konsepnya. Itu kan berbeda dalam memahami teks. Nah, jadi ketika kita ada dalilnya, pendapatnya boleh kita ikuti. Salah satu di antara 4 itu boleh. Jadi kalau ulama-ulama sekarang kan belum mujtahid, ya belum kelasnya kalau dibanding kepada ulama madhab itu. Makanya semua ulama selalu merefer ke ulama madhab itu. Pendapatnya ini gimana? Nanti bisa kita baca. Kan ada kitab-kitab fikih mereka. Kalau Syafi'i itu apa? Al-Um. Kalau Imam Malik namanya Mutawat Al-Muwatta. Yang lainnya ada sunan-sunan. Ya kita tinggal kalau usah ambil yang Arab, yang terjemahannya banyak. Kita beli aja terjemahannya, bisa kita pahami. Jadi kembali ke pertanyaan Buca tadi, kita lebih baik mengikuti supir aja, Bu.
Ustaz boleh nggak saya ikuti satu supir aja? Boleh, asal jangan fanatik dengan supir lain. Boleh, asal mengikuti dia aja. Dan saya lebih tikah, lebih tenang hati saya kalau begitu bahasa kita. Boleh. Kalau sampai ibu orang bersentuhan, laki-laki dan perempuan, apa namanya, makanya laki-laki dengan suami kenapa batal? Karena boleh nikah. Nah, dia boleh nikah kan dengan suami. Nah, itu batal. Nah, kalau Syafi'iyah begitu. Tapi kalau Imam Hambali yang batal itu dengan syahwat. Jadi pada salah satu kita ikuti. Jadi begitu memahami kita tentang madhab. Jadi madhab itu adalah penafsiran aja. Tapi kalau kita mampu, dah. Kalau kamu punya masalah, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan ada yang simpel-simpel, nggak perlu. Ibu nggak usah cari-cari referensi ini, nggak perlu. Contoh apa? Contohnya Allah Esa. Pendapat imam ini gimana ya Esa dia? Nggak perlu, itu simpel banget. Itu Esa satu sudah. Qul huwallahu ahad. Nggak perlu ibu tanya lagi. Bagaimana ya pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanifah, nggak perlu lagi. Kenapa? Itu simpel. Kenapa? Udah jelas. Allah satu, nggak butuh penafsiran. Misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu mayit, bangkai, wadam, darah, babi. Nggak perlu tanya. Gimana ya menurut pendapat ini? Babi itu haram nggak ini? Nggak perlu lagi. Yang simpel-simpel yang sudah qot'i namanya. Yang sudah qot'i ada namanya qot'iud dalalah, ada dhunniud dalalah. Ada dalil yang qot'i yang sudah tegas, tidak perlu tafsir macam-macam. Yang membutuhkan penafsiran yang dhunniud dalalah, yang masih prasangka, yang masih mujmal, masih umum, masih global. Itu memerlukan penafsiran. Nah, itu kita refer ke mazhab ini, gimana pendapat ulama ini, bagaimana ulama ini gitu. Karena banyak yang dhunni. Ya. Ada qot'iud dalalah, ada dalil yang qot'i yang sudah jelas, tegas, tidak berbelit-belit lagi itu, tidak mudah dipahami. Tapi ada juga yang masih dhonni, masih dalam prasangka. Gimana memahami ayat ini? Nah, yang kayak gitulah kita perlu bermadhab. Oh, pendapat ulama ini begini, begitu, gitu Bu. Bisa dipahami kira-kira? Iya. Jadi ada hal-hal yang kita langsung kepada Quran aja, langsung kepada hadis, ya. Tapi ada yang perlu kita minta pendapat daripada ulama-ulama itu. Bagaimana mereka memahami ayat ini, gitu kan? Nah, ya silakan. Bisa berhubungan dengan itu. Terus bagaimana kalau seperti dalam suatu hal cari yang termudah dari keempat itu? Ya nggak apa-apa. Boleh, boleh. Kan empat ini semuanya benar. Ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali di luar itu baru. Empatnya semua ahlu sunnah jamaah, itu ahli surga semua. Empat golongan ini sama semuanya. Ibu mau ambil yang termudah apa misalnya? Apa bisa termudah? Jamak kosor. Jamak kosor. Contohnya apa? Jamak kosornya? Dua-dua. Kalau itu kan itu sama itu hadis. Nggak ada yang dua kan, kalau ke Hanafi dia hanya dua, harus dua, satu lagi dua di waktu berikutnya. Kalau kita kan bisa dua-dua di waktu satu aja. Kalau mereka mesti di waktu yang berbeda. Oh, kosor saja, Iya, tanpa jamak. betul. Nah, jadi saya jelaskan. Jamak itu artinya kan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Jadi jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jamak itu ada dua. Ada jamak yang dimajukan waktunya namanya jamak takdim. Ada jamak yang waktunya diakhirkan namanya jamak takhir. Ya. Nah, kalau dimajukan waktunya berarti misalnya sholat zuhur, sholat asar dimajukan waktunya, dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian kalau sholat takhir, sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Nah, itu jamak takhir. Jamak itu dua lagi. Ada jamak tamam, dia hanya di jamak saja, jumlah rakaatnya tidak berubah. Ada jamak yang dikosor, yang 4-4 menjadi 2. Nah, gitu.
Nah, ada pun pelaksanaan jamak qasar, kan namanya sudah jamak dan qasar, berarti dua di situ sudah. Jadi jangan katakan jamak qasar tapi cuma di qasar doang, tidak di jamak. Itu bukan jamak qasar namanya. Itu cuma qasar. Misalnya katakanlah Pak Chandra tadi sholat zuhur, udah sholat zuhur sekarang di Austin, pengen ke Houston katakan, ya safar ke Houston atau ke Dallas. Nah tentu asalnya tengah jalan. Nah di tengah jalan itu Pak Chandra jangan lagi melakukan sholat asar 4 rakaat, dikosor saja 2 rakaat. Karena zuhur sudah sholat tadi. Nah itu dikosor 2 rakaat. Tapi kalau belum sholat zuhur, berangkat katakan belum zuhur, belum masuk ke zuhur, berangkat ke Dallas, sudah termasuk musafir, sudah di tengah jalan, terserah mau pilih mau sholatnya di waktu zuhur atau di waktu asar. Maka kalau lagi safar itu memang dianjurkan dalam Quran itu adalah dikosor. Jamak itu pilihan. Jamak itu pilihan. Kalau kosor itu perintah. Nah, jadi ada opsi, ada perintah. Kalau perintah itu di Quran tentang kosor, surat An-Nisa ayat 102. Allah, tidak ada dosa bagimu meringkas sholatmu kalau kamu dalam keadaan safar. Itu ada ayatnya. Itu perintah. Berarti kita memang afdal mengkosor. Adapun di jamak itu adalah opsi. Opsi saja. Boleh nanti Pak Chandra, saya sholat zuhur aja lah kosor 2 rakaat. Nanti di perjalanan masuk asar berhenti lagi, saya sholat asar lagi kosor, boleh. Itu yang wajibnya. Yang tadi opsional aja. Kalau langsung dijamak dan kosor, berarti kalau waktu asar ditarik ke zuhur, jamak takdim, qomat dulu untuk sholat zuhur, Allahu Akbar, la ilaha illallah, berdiri 2 rakaat sholat zuhur. Begitu salam kanan kiri, berdiri lagi mau asar, qomat dulu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholat asar 2 rakaat. Berarti sudah jamak kosor namanya. Kalau dikerjakan di waktu asar, yang mana usah duluan? Asar apa zuhur? Zuhur dulu. Sholat itu tertib, harus berurutan. Waktunya saja yang diakhirkan, tapi sholatnya tetap zuhur dulu. Nah, gitu. Ada orang juga, oh kan yang punya waktu asar. Iya, yang punya waktu asar. Tapi sholat harus berurutan. Dulu Rasul ketika wukuf di Arafah, begitu azan bilang di Arafah waktu itu, Nabi tidak sholat tidak sholat maghrib isya di Arafah. Nabi saro ila Musdalifah, berjalan menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah sudah isya, maka Nabi sholat jamak takhir qasar di Musdalifah. Mana duluan? Nabi duluan sholat maghrib. Nah, padahal sudah isya, tetap maghrib. Kenapa? Sholat harus berurutan, harus tertib. Maka tertib itu menjadi rukun dalam ibadah. Berurutan itu jangan. Contoh kita umrah, sa'i dulu baru tawaf, nggak sah. Harus tawaf dulu baru sa'i. Namanya tertib. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan beliau tadi, yang beda di Hanafi yang mananya? Itu saya dijelaskan kalau mereka nggak bisa menjamak, jadi mereka harus tetap dua di waktunya masing-masing Dalam safar. dalam safar. Jadi saya sudah dua, tapi mereka cuma 2. Jadi mereka gitu. maunya nunggu 2. Lagi nanti waktu asar. Betul. Oh, itu mungkin saja karena dia mengambil yang wajib. Karena beritanya kan, kalau yang tadi kan jamak kan option saja, bukan wajib. Itu cuma pilihan saja, rukhsah, keringanan. Nah, kalau dia mengambil yang wajibnya saja, nggak mengambil rukhsah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, saya tidak begitu mendalami mazhab Hanafi, tapi baca-baca ada gitu kan. Iya. Ya sama dengan seperti mazhab Hanafi kan banyak fardnya. Ada sholat fard, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Gitu. Iya. Jadi mereka itu beda. Jadi ada namanya sholat fardu, ada sholat sunnah dan ada sholat wajib. Jadi fardu dengan wajib itu beda. Beda sholat fardu. Jadi sholat fardu bagi Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu namanya sholat fardu. Dan mereka ada sholat wajib.
Jadi fardu dengan wajib dibedakan. Walaupun fardu itu maknanya wajib. Nah, contohnya apa? Kutiba alaikumus syiyam, kan diwajibkan, sama dengan furido, diwajibkan. Berarti fardu dengan wajib beda kan? Sama sebenarnya. Tapi dalam mazhab Hanafi itu dibedakan. Fardu itu sholat 5 waktu. Yang wajib itu yang kalau kita namanya sunnah muakkadah. Nah, yang mana yang wajib? Bagi mereka witir itu wajib. Sholat witir itu wajib bagi mazhab Hanafi. Tahajud itu wajib bagi mazhab Hanafi. Duha itu wajib bagi mazhab Hanafi. Jadi mereka itu wajib. Kalau kita sunnah muakkadah itu, Syafi'i itu sunnah muakkadah. Ada namanya sunnah ghairu muakkadah. Nah, bagi mereka itu adalah sunnah yang tidak diberatkan. Jadi ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Sunnah yang menurut mereka itu adalah sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Mana yang lebih logis? Nah, yang lebih logis itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kalau dibuat definisi wajib, wajib itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi lebih makul Syafi'i. Ini salah nggak? Jangan disalahkan. Kenapa dibilang wajib? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat itu. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha. Oh, berarti bagi mereka karena Nabi tidak pernah meninggalkan itu jadi dianggap wajib. Nah, disitulah ilatnya, di situ perbedaannya, di situ. Memang dalam hal ittiba'ur Rasul, orang Hanafi itu lebih hebat daripada kita. Hanafi lebih hebat daripada kita. Ya, kita memang lebih sering mengentengkan. Contoh, sunnah aja sunnah. Sunnah menurut definisi ahli fikih itu beda sunnah menurut ahli hadis. Nah, itu beda. Kalau sunnah menurut ahli fikih, sunnah ahli fikih ini artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah menurut ahli fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Tapi menurut ahli hadis, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan jadi masalah. Nah, beda kan? Jadi apa-apa. Itu yang dipakai mazhab Hanafi. Karena kita ini ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Memang gara-gara kita mengikuti mazhab Syafi'i yang ahli fikih tadi mengatakan sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggal tidak apa-apa. Akhirnya kita nggak tahajud, nggak sholat witir, nggak sholat duha, nggak puasa Senin Kemis, ya gara-gara tidak berdosa. Akhirnya ke sana larinya, betul nggak? Tapi Hanafi, mereka ketat sekali dalam hal ini, karena mereka mengikuti hadis. Jadi kalau bicara ittiba'ur Rasul, Hanafi lebih hebat daripada mazhab yang lain. Nah, gitu. Ya. Lanjutan, jadi ada ini nggak Ustadz, kondisi di mana yang sifatnya sunnah cuma tergantung konteksnya bisa menjadi wajib. Jadi contohnya misalnya kita misalnya sholat sunnah, kita pemahaman kita selama ini kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, dilakukan mendapatkan pahala. Cuma kemudian pas kita mencoba menelaah lebih dalam, ternyata pahalanya banyak sekali gitu. Iya. Itu kalau sudah banyak sekali yang akan diperoleh gitu, jadi sebuah keuntungan buat kita gitu. Iya. Insya Allah karena kita udah mengetahui itu terus tapi tidak dilakukan, apakah itu sifatnya gimana Ustaz? Apa itu karena kita udah tahu, kamu udah sudah tahu benefitnya sekian banyak kok nggak dilakukan, jadi ibaratnya apakah itu menjadi kewajiban? Iya. Nah, itulah perbedaan kita dengan mazhab Hanafi tadi. Pemahaman mereka seperti itu tadi. Nah, kita ini memang karena mengikuti Syafi'iyah tadi, ya, bahkan ada yang punya pendapat begini. Contohnya, orang pergi haji nih, kan kata Nabi, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa.
Sholat di masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain di luar tanah suci. Wa sholatun fi Masjidil Haram, dan sholat di Masjid Al-Haram itu khairun min mi'ati alfi sholatin fi masiwa, lebih baik daripada 100.000 dibanding sholat di negara manapun di dunia, di masjid manapun. Ada yang punya pemahaman, dia pulang dari tanah suci gak sholat. Ditanya, kenapa bapak tidak sholat? Masih banyak stok pahala, katanya. Itu hajinya mardut itu. Bukan mabrur, mardut itu hajinya. Saking kerdilnya pemahaman orang yang begitu. Jadi gara-gara, oh ini pahalanya gede nih, pahalanya gede. Kalau gitu istirahat dulu lah, masih banyak stok pahala. Gitu ya. Nah makanya Hanafi itu membuat satu klasifikasi perbedaan antara fardu, wajib, dan sunnah. Jadi wajib itu perbuatan yang sunnah yang selalu Nabi kerjakan tapi tidak pernah tinggalkan. Nah, kalau yang wajib, yang fardu kan mesti. Tapi kalau yang wajib ini dalam hal-hal yang uzur tidak perlu diqadha. Nah, kira-kira begitu. Jadi dalam, kalau mazhab Hanafi dalam konteks dalam sekali ya. Dibagi sama dia. Kalau kita kan sunnah muakkadah yang wajib itu. Nah, kalau kita nggak apa-apa. Ya, sunnah muakkadah itu sunnah yang dititik beratkan, yang ditekankan. Kalau orang Syafi'iyah hampir mendekati wajib, hampir mendekati. Tapi kalau Hanafi ya wajib. Nah, begitu. Jadi bagaimana kalau kita sudah mengerjakan satu amalan, kita tahu itu pahalanya besar, kemudian kita tidak kerjakan, itu gimana itu? Apakah kita termasuk yang melanggar misalnya? Ya tidak, bergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin seperti pahamnya Hanafi, ya kita berdosa. Tapi kalau paham kita seperti mazhab Syafi'i, ya nggak apa-apa. Nah, kan ada saat-saat iman kita lagi rendah turun misalnya, ya itu. Saya sih lebih melihat pemahamannya Imam Syafi'i itu lebih makul gitu, lebih logis gitu ya. Nah, karena banyak juga hal-hal yang misalnya, kenapa Nabi tidak tarawih? Nabi itu pernah tarawih cuma tiga malam. Kenapa Nabi tidak tarawih 3 malam? Kata Nabi apa? Saya, itu kan masa-masa wahyu turun. Jadi ketika Umar tahu Rasul itu ternyata sholat di masjid tarawih malam-malam itu sendiri, malam kedua sendiri, malam ketiga sendiri di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Umar diam-diam mengumumkan kepada masyarakat, teman-teman sahabat, kalian tahu enggak, Rasul itu selama Ramadan ini sudah 3 malam aku lihat dia tarawih di masjid, sholat sendirian. Alangkah baiknya kalau kita berjamaah sama Rasulullah, kan enak dipimpin sama Nabi. Jamaah, bocor berita itu kepada Nabi. Begitu bocor berita kepada Nabi, bakal malam keempatnya bakal ngumpul itu sahabat-sahabat Nabi. Malam keempatnya Nabi gak datang ke masjid. Sahabat udah ramai di masjid. Tunggu Nabi kok gak datang nih Nabi. Kenapa gak datang malam keempat? Waktu malam pertama sampai ketiga itu Nabi sendiri sholat di masjid. Kan ala kaidahnya kalau berjamaah dipimpin sama Nabi. Maka begitu sahabat ramai di Masjid Nabawi malam keempatnya, Nabi tidak datang, bocor kepada Nabi. Nah, kebesokannya ditanya, ya Rasulullah, kami tadi malam pada kumpul, kami berharap, kami ingin berjamaah dengan Tuhan ya Rasulullah. Kan indah kalau berjamaah, Tuhan imami gitu kan. Apa kata Rasulullah? Ini kan masih masa-masa wahyu turun. Saya khawatir kalau saya pimpin kalian berjamaah, tiba-tiba turun nanti wahyu mewajibkan sholat tarawih. Itu kata Rasulullah. Nah, ini menjadi hujah. Inilah dalil bahwa kata Sabi tadi itu namanya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada level wajib seperti mazhab Hanafi tadi. Jadi lebih logis kan? Karena ada dalil itu. Aku khawatir nanti turun wahyu diwajibkan sholat tarawih itu seperti sholat yang 5 waktu, maka Nabi tidak pimpin mereka berjamaah di Masjid Nabawi. Nah begitu Pak saya. Ada satu lagi Ustaz. Ya. Kalau yang mengenai yang jamak itu jamak kosong. Nah, tadi Ustaz menyentuh kalau yang jamak itu untuk memudahkan. Ya. Nah, kalau memang sifatnya untuk memudahkan terus kita tidak mengambil kemudahan tersebut, apakah itu sifatnya jadi seperti arogan gitu kan? Itu Ya. jadi dosa gitu. Ya. Jadi
Ya memang rukhsah itu, keringanan itu lebih afdol diambil. Ya, lebih afdol diambil. Tapi begini, kalau jama', Bapak Ibu, jama' syaratnya tidak harus dalam keadaan safar. Jama' itu tidak harus dalam keadaan safar. Tapi kalau qasar mesti safar. Paham? Jama' selagi jama' tidak mesti dalam keadaan safar. Di negeri sendiri pun boleh jama' dengan ilah tertentu. Rasulullah itu pernah menjamak takbir sholat isya di Madinah. Gak bepergian di Masjid Nabawi. Nah, kenapa Nabi menjamak takbir waktu itu? Jamak saja, tidak dikosor. Isanya 4 rakaat, jamak takbir. Karena waktu itu begitu Nabi sholat maghrib, hujan besar. Hujan besar. Maka karena hujan, maklum dulu kan orang gak ada listrik, jauh-jauh rumah sahabat. Begitu salam, Nabi suruh qomat sholat isya langsung, tapi tidak dikosor, dijama saja sempurna 4 rakaat. Jadi maghrib jam 3, isyanya 4 rakaat. Itu boleh. Tapi di masjid, jangan di rumah. Nah, di masjid itu, laki-lakinya di masjid. Terus dalam konteks yang lain, boleh nggak menjama kita? Contohnya, kita ada operasi. Jadwal operasinya nanti jam 2. Wah, bisa-bisa saya harus jama. Walaupun sudah zuhur kan, khawatir nanti siumannya lama, segala macam. Saya jama aja. Boleh, menjama boleh, jama aja. Tapi tidak boleh dikosor. 4 ya. Zuhurnya 4, asarnya 4. Atau ada rapat genting yang harus dilakukan. Ya, yang tidak boleh absen di situ, boleh dijama. Daripada nanti akan lewat waktunya, dan kalau kita keluar itu bakal nggak bisa sholat lagi. Nah, dijama sempurna itu boleh dalam hal-hal yang begitu. Jadi di dalam negeri tanpa safar boleh berjamaah sholat itu dengan alasan-alasan yang makul, yang bisa diterima oleh akal. Nah, begitu. Atau tiba-tiba macet nih, kita berangkat langsung macet sekali, stuck. Kita bisa nanti sampai sana di jamaah takhir. Nah, begitu. Gimana Pak? Sudah selesai? Cukup? Ya, sepertinya Ya. kita kasih kesempatan untuk makan dulu. Oh iya, betul. Sebelum sholat Maghrib, maghrib. ya. Dan Setuju saya. Pertanyaan yang lain lagi, Iya. bisa lagi makan atau bisa lagi nyampe Boleh. atau bersantai gitu ya Pak ya. Kami sangat berterima kasih terhadap panduan ceramahnya, juga ilmu-ilmu barunya, dan juga beberapa jawaban dari pertanyaan yang kami punya ini. Jadi senang banget kami bisa di situ. Seperti yang tadi kami sampaikan juga, ini kawan-kawan sudah berhasil mengumpulkan beberapa dana Pak. Jadi di waktu yang Saya tutup dulu kalau itu. Oh ya Pak, itu Dulu kan. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ini luar biasa. Diam-diam Pak Chandra ini ngumpulin dana. Ya, ini inisiatif beliau nih. Saya nggak tahu ini. Ya, dulu luar biasa nih. Beliau langsung ada punya pikiran begitu. Jazakumullah khair. Ya, saya pesantrennya memang gratis. Jadi mu'alaf semua ada inisiatif begitu. Saya berterima kasih, alhamdulillah. Itu bukan permintaan saya. Saya udah ada bisikin minta bantuan. Saya nggak pernah di Amerika minta bantuan sama sekali. Jadi ini adalah spontanitas beliau yang sangat mungkin mengikuti ceramah-ceramah saya, YouTube saya, mungkin ya itu spontan beliau. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertambah saudara saya yang bisa kenal dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi ukhuwah kita yang semakin luas lagi insya Allah. Dan jangan berhenti sampai di sini insya Allah. Kita bisa lewat Zoom, lewat macam-macam insya Allah. Jadi saya terima kasih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang lama yang sudah memprakarsai lahirnya majelis yang semacam ini. Ini pahalanya luar biasa kepada Pak Widodo dan Bu Sandra yang sudah mengawali. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, ya, dulu diawali oleh Pak Joko lagi malahan ya. Siapa yang mengawali
membuat satu tradisi, man sanna sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat satu tradisi, melahirkan satu budaya, kebiasaan yang baik, lalu orang mengikutinya, tradisi yang kita lahirkan itu, maka kita mendapatkan pahala dari usaha kita dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti apa yang kita usahakan itu. Nah ini jariahnya luar biasa bapak-bapak ini sama ibu-ibu ya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melahirkan satu tradisi, satu budaya, satu kebiasaan yang negatif, yang jelek, yang bikin dosa, maka dia mendapatkan dosa, dan orang kalau mengikutinya mendapatkan dosa lagi dari orang yang sebanyak itu. Contohnya apa? Dia sekarang ini dia upload video-video yang jelek di YouTube, dia berdosa. Orang nonton video yang jelek itu, yang porno-porno itu, sebanyak sampai dia mati, dapat dosa jariah dia. Dosa jariah, dosa yang mengalir sampai mati dia mengalir terus dosanya. Tapi kalau yang tadi yang positif, sampai mati kita dapat aliran pahala. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih kepada semuanya di Pusantara sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jamaah kita selalu sehat walafiat, panjang umur, dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan majelis kita ini ya, sering-sering kita berkumpul. Mudah-mudahan kita nanti sering berkumpul akan banyak ide-ide yang positif. Terutama tadi harapan saya kalau bisa saya datang ke sini lagi sudah ada community center kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak tahu, pokoknya Allah pasti mudahkan, insya Allah. Saya mohon maaf karena terlalu singkat safari dakwah saya di Austin ini, dan juga di Houston hanya 2 malam. Saya dapat 2 malam di Vegas, 2 malam di sini, 2 malam di Houston. Tapi paling banyak saya di LA karena memang saya diundang utama dari LA itu, jadi mereka yang ngatur schedule saya. Ini juga saya minta sebenarnya. Kalau bisa, saya dulu biasanya 3 hari paling sedikit, ya. Tapi insya Allah ke depan, mudah-mudahan saya usulkan lagi agak lama lagi, kita 3 hari di satu state begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, dan terima kasih juga sudah mengumpulkan donasi buat pesantren kita. Semoga ini menjadi amal jariah kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya doakan semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga ada kasih hadiah-hadiah juga ya. Tadi Bu Ana mau ngasih hadiah katanya, terima kasih banyak Bu Ana. Tadi Bu Gina juga, alhamdulillah. Terima kasih hadiah-hadiahnya ya. Jadi subhanallah, ini yang saya suka di Amerika ini. Orang Amerika kalau pulang saya penuh koper saya. Bahkan kadang-kadang ekstra lagi itu. Ya subhanallah. Jazakumullah khair. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kita di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berdoa dulu ya sebenarnya. Kita berdoa sejenak, dan jangan kita lupakan, kita selipkan dalam doa-doa kita saudara kita di Palestina. Ya. Palestina yang sangat menderita, mereka tertindas. Semoga dengan doa kita ini, saya lagi safar, katanya doa yang safar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wahdina siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur
kami persembahkan kehadirat Murad atas perkenan dan ridhomu. Hari ini kami dapat berkumpul dan bersilaturahmi masyarakat Muslim Indonesia yang berada di Austin, di kediaman saudara kami Ibu Sandra sekeluarga, dalam rangka kami untuk lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengantarkan saya sebagai ustaz, sebagai dai yang bisa berkeliling di Amerika ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kepada masyarakat di sini bermanfaat bagi saya dan bagi mereka ya Allah, dan memberikan syafaat kepada kami di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Oleh karena itu ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluh kesah kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak takabur kami dari tawaduk kami, lebih banyak kufur kami daripada iman kami, lebih banyak syirik kami dari tauhid kami, lebih banyak bicara kami daripada amal kami. Maafkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Andaikan Kau tidak mengampuni dosa kami, niscaya kami akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, persatukanlah hati-hati kami kaum muslimin. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyatukan hati kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Engkau mengatakan dalam ayat-Mu, seandainya Engkau infakkan semua harta-Mu di dunia ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukan hati manusia, tapi Allah lah yang menyatukan hati manusia itu. Satukan hati kami ya Allah dalam iman dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas saat ini di Gaza ya Allah. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Palestin, khususan di Gaza. Allahumma unsur ibadakal mustad'afina fi Palestin, khususan di Gaza. Wahkid dima'akum wa taqabbal syuhada'akum wa taqabbal syuhada'akum warham mautakum wa anzil sakinata fi qulubihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih auladal muslimin. Ya Allah, perbaikilah iman, agama anak-anak kami ya Allah. Perbaiki iman dan agama anak-anak kami yang tinggal di Amerika khususnya ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang menjadi penghibur kami di hari kelak ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami daripada kemaksiatan, lindungi anak-anak kami daripada akidah yang menyimpang ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz terhadap ceramahnya, pengingatnya dan juga doanya. Semoga seluruh ucapan doa dijabah dan kita mendapatkan berkah dan amalan yang suci dari Allah. Amin. Kalau gitu saya ingin juga menambahkan bahwa ini adalah ide dari kawan-kawan semua, tidak hanya saya tidak bisa ngambil kredit sendiri. Kawan-kawan di Austin, komunitas muslim di sini berinisiatif untuk memberikan beberapa sumbangan donasi agar Bapak dan keluarga bisa bermanfaat, dan juga untuk yayasannya agar bisa digunakan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin untuk kemajuan
dan kebaikan dari pesantren-pesantren tersebut. Kalau gitu, ini Bapak saya berikan insya Allah berkah. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Difotoin dong, fotoin.